Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian merupakan mata kuliah yang menitik beratkan pada penjelasan tujuan, prinsip-prinsip, proses, serta contoh pengolahan produk hasil pertanian, khususnya hasil hortikultura, dengan memberikan gambaran industri baik besar maupun kecil yang meliputi aspek pengenalan bahan baku, persiapan, serta proses seperti pengeringan, pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengawetan, pengemasan, hingga penyimpanan. Dengan mempelajari teknologi pengolahan hasil pertanian, diharapkan mahasiswa mempunyai pemahaman mengenai upaya peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian dengan memanfaatkan teknologi pengolahan hasil pertanian sebagai salah satu aspek dalam agribisnis. Dalam mempelajari teknologi hasil pertanian, terlebih dahulu kita perlu mempelajari mengenai karakteristik produk hasil pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi produk hasil pertanian. Dengan mempelajari karakteristik produk hasil pertanian, diharapkan mampu mengenali karakter dari produk hasil pertanian sehingga mempunyai kemampuan dalam melakukan penanganan dan pengolahan produk hasil pertanian dengan tepat. Karakteristik umum dari produk hasil pertanian adalah musiman, mudah rusak, bulky, dan voluminous. Misalnya saya beri contoh untuk produk sayuran daun. Sayuran daun ini merupakan komoditas yang mudah rusak, memiliki masa simpan yang relatif singkat. Ya misalnya kira-kira 2 hari produk itu sudah mulai layu dan akhirnya mudah untuk membusuk. Dengan kondisi masa simpan yang relatif singkat ini, maka kita bisa menentukan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menangani sayuran daun. Misalnya dengan penyimpanan pada suhu rendah atau dengan pengolahan menjadi produk pangan seperti keripik. Tahap selanjutnya adalah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi produk hasil pertanian tersebut. Dengan demikian, dengan mempelajari faktor-faktor ini, kita bisa mengenali faktor yang mempengaruhi ketahanan dari produk hasil pertanian, sehingga kita bisa melakukan pengendalian dari faktor tersebut. Contoh faktor yang mempengaruhi kondisi produk hasil pertanian ini adalah misalnya faktor internal, yaitu kondisi morfologi dari komoditas, anatomi, luas permukaan, volume dari produk, dan stadia kematangan dari produk. Sedangkan untuk faktor eksternal itu seperti suhu, kelembapan, aliran udara, dan tekanan atmosfer. Setelah mempelajari karakteristik produk hasil pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi produk, maka kita bisa menemukan proses pengolahan yang tepat untuk produk tersebut. Ya, sehingga kita bisa melakukan proses pengolahan supaya nilai tambah dari produk tersebut dapat ditingkatkan. Produk hasil pertanian setelah dipanen ini masih mengalami perubahan-perubahan akibat pengaruh fisik, fisiologis, kimiawi maupun pengaruh biologis yang menyebabkan mutunya ini menurun. Produk hasil pertanian ini juga merupakan jaringan hidup, makanya setelah panen produk ini masih melakukan metabolisme, sehingga karena melakukan metabolisme maka produk hasil pertanian ini akan cepat mengalami kerusakan. Nah, kerusakan produk hasil pertanian ini dapat berupa kerusakan fisiologis, kerusakan fisik, kerusakan mekanis, maupun kerusakan biologis. Karena produk hasil pertanian ini merupakan produk yang rentan terhadap kerusakan, maka kita perlu melakukan penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian supaya dapat meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut dan juga dapat memperpanjang masa simpan dari produk. Teknologi pengolahan hasil pertanian adalah tindakan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku untuk proses pengolahan dan merubahnya menjadi produk yang dibutuhkan, baik secara fisik, kimia, maupun biokimia. Nah, dalam menghasilkan produk tersebut, tentu saja bahan baku ini
dapat melalui beberapa proses maupun single proses atau satu proses. Nah, proses yang digunakan ini bisa beragam ya. Ada proses dengan perlakuan fisik maupun proses dengan perlakuan kimia. Produk hasil pertanian pada umumnya tidak dapat dikonsumsi langsung, walaupun memang beberapa dapat dikonsumsi dalam kondisi sedang. Nah, produk hasil pertanian ini yang tidak dapat dikonsumsi langsung perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu menjadi suatu produk. Nah, produk hasil pengolahan itu kita bedakan menjadi dua, produk intermediate atau produk antara dan produk jadi. Produk intermediate ini adalah produk yang dihasilkan yang menjadi bahan baku untuk proses pengolahan selanjutnya. Kalau produk akhir adalah produk yang sudah dapat dimanfaatkan oleh konsumen atau dikonsumsi oleh konsumen. Sedangkan proses pengolahan sendiri kita bagi menjadi dua, ada proses dan juga proses. Bedanya adalah proses itu adalah aktivitas yang dilakukan pada produk yang tidak mengubah produk itu. Misalnya contohnya adalah proses pembersihan, kemudian proses grading, proses sortasi. Ini adalah contoh proses yang tidak mengubah bentuk produk. Sedangkan yang proses ini adalah yang proses kegiatan yang mengubah bentuk produk. Contohnya adalah pengecilan ukuran, misalnya beras kemudian ditumbuk menjadi tepung beras. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai proses dan juga teknologi pengolahan. Nah, sekarang mengapa kita perlu melakukan pengolahan hasil pertanian? Jadi tujuan pengolahan hasil pertanian selain untuk menambah ragam pangan, juga bertujuan supaya produk hasil pertanian yang telah dipanen ini tetap dalam keadaan segar dan mutunya terjaga seperti pada saat panen. Kemudian tujuan selanjutnya itu adalah supaya produk hasil pertanian memiliki nilai tambah baik dalam sifat, warna, rasa, dan aromanya. Kemudian supaya produk hasil pertanian ini dalam kondisi dan mutu yang terjamin yang dapat dijadikan bahan baku bagi industri pengolahan. Kemudian tujuan yang selanjutnya itu adalah supaya produk hasil pertanian ini dapat dicegah dari kerusakan dan dapat diawetkan sehingga masa simpan produk hasil pertanian dapat diperpanjang. Ini saya beri contoh untuk hasil pengolahan dari komoditas pertanian. Misalnya komoditas pertanian aneka buah ini kita dapat olah menjadi produk seperti selai atau jam, sari buah, manisan, sirup, dodol atau keripik. Kemudian produk pertanian seperti labu kuning kita bisa olah menjadi aneka masakan kue dan sebagainya ya. Gambar ini menunjukkan hubungan antara fase perkembangan produk dengan tingkat respirasi. Fase perkembangan produk itu dimulai dari pembentukan sel, pembesaran sel, pemasakan, hingga penuaan. Pada fase pembentukan sel, tingkat respirasi produk tinggi, dan semakin tua suatu produk, maka tingkat respirasi produk ini menurun. Untuk produk klimaterik, pada fase pemasakan, tingkat respirasi meningkat sampai mencapai klimaterik dan kemudian menurun. Pada saat klimaterik inilah pemanenan dapat dilakukan. Berdasarkan tingkat respirasinya, produk hasil pertanian dapat kita bedakan menjadi klimaterik dan non-klimaterik. Disebut klimaterik apabila jumlah CO2 yang dihasilkan dalam fase pertumbuhan buah terus menurun dan menjelang fase penuaan, produksi CO2 kembali meningkat dan setelah itu menurun lagi. Contoh buah klimaterik adalah apel, jambu biji, pisang, pepaya, tomat, dan lain-lain. Apabila CO2 yang dihasilkan terus menurun secara perlahan sampai masa penuaan disebut produk non-klimaterik. Contoh buah non-klimaterik adalah rambutan, salak, lemon, jeruk nipis, dan sebagainya. Kalian bisa cari contoh produk ini di internet. Ketepatan saat panen akan menentukan kualitas produk hasil pertanian. Produk hasil pertanian yang dipanen tidak tepat waktu, maka kuantitas dan kualitasnya akan kurang optimal.
Pemanenan yang terlalu muda atau awal akan menurunkan kuantitas hasil panen. Pada banyak komoditas buah akan menyebabkan proses pematangan tidak sempurna, sehingga kadar asam justru akan meningkat atau buah menjadi terasa masak. Pemanenan yang terlalu tua atau lewat panen, kualitasnya akan menurun dengan cepat saat disimpan dan rentan terhadap pembusukan. Pada beberapa komoditas sayuran akan menyebabkan kandungan serat kasarnya menjadi tidak renyah lagi. Setelah dipanen, produk hasil pertanian perlu mendapatkan penanganan pasca panen yang tepat supaya penurunan kualitas dapat dihambat. Penanganan pasca panen tujuannya adalah untuk mempertahankan mutu produk selama mungkin dan kualitasnya tidak menurun. Perlu digarisbawahi bahwa penanganan pasca panen bukan untuk meningkatkan mutu produk, tapi untuk mempertahankan kualitas produk selama mungkin selama masih disimpan. Peningkatan mutu produk dapat dilakukan dengan pengolahan. Untuk produk hortikultura yang kebanyakan dikonsumsi segar, penanganan pasca panen perlu dilakukan dengan ekstra supaya kondisi tetap segar saat dikonsumsi. Demikian penjelasan dari saya mengenai teknologi pengolahan hasil pertanian. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada saat meeting online. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.